Assalamualaikum anak-anak teacher yang di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak teacher tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan tetap jaga kesehatannya. Dan tetap makan makanan yang sehat supaya badannya tetap sehat dan tetap berstamina. Anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, dengan kita berdoa sebelum belajar dan sebelum kita memulai kegiatan apapun, dengan dilakukan dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa dikerjakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Maka untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat video dari teacher-teachernya. Sekarang kita untuk tema 4 ini masih membahas tentang kalimat saran, permasalahan yang dihadapi, kemudian cara penyelesaiannya. Sekarang mari kita lihat teks percakapan halaman 91 dan 92. Pada percakapannya, kita lihat ada Kak Puput, Made, Tony, dan Joni. Dari percakapan itu bisa kita lihat masalahnya. Masalah yang ada pada teks tersebut adalah sebelum izin ke orang tua karena dia mau pergi meminjam buku. Itu adalah permasalahannya. Cara penyelesaiannya adalah sebaiknya cara penyelesaiannya dari masalah tersebut adalah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mau kemana kita pergi. Sarannya adalah sebaiknya meminta izin kepada orang tua supaya orang tua tidak khawatir. Maka dari percakapan itu kita temukan masalah, saran, dan cara penyelesaiannya. Anak-anak, kita mulai berhitung. Kita masih berhitung seperti pembelajaran sebelumnya. Nah, mari kita mengingat kembali kaitannya perkalian dengan pembagian. Nah, kita mau membuat sebuah kemungkinan, tetapi hasilnya itu adalah hasil dari pembagian. Nah, kemudian anak-anak silahkan buka buku di halaman 93. Nah, misalnya ini ada tulisan yang di papan tulis sudah teacher tulis jumlah buku yang dipinjam. Kemudian banyak siswa yang meminjam buku dan banyak buku yang dipinjam oleh setiap siswa. Nah, pada suatu hari di sekolah itu siswa pada pinjam buku. Nah, buku yang dipinjam oleh siswa itu setiap siswanya sebanyak 3 buku. Nah, kita mau buat sebuah kemungkinan. Kemungkinannya itu berapa banyak siswa yang meminjam buku dan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian bagaimana yang pertama? Kita buat dulu kemungkinan pembagian berapa yang dia hasilnya itu adalah 3. Berarti kita harus buat dulu perkalian 3-nya. 3 dikali, misalnya kita dikali 20 sama dengan 60. Nah, berarti 60 ini kita buat adalah jumlah buku yang dipinjam. Banyak siswa yang meminjam buku itu ada 20. Kemudian banyak buku dipinjam oleh setiap siswa itu ada 3 buku. Nah, kemudian kemungkinan yang lainnya masih dengan perkalian yang ketiga. Perkalian 3 dikali misalnya dikali 25 sama dengan 75. Nah,
75 kita buat di sini. Banyak buku yang dipinjam itu adalah 75 dan banyak siswa yang meminjam buku itu ada 25 dan banyak buku yang dipinjam siswa itu ada 3. Nah, untuk selanjutnya anak-anak silahkan lihat di buku halaman 93. Kesempatan kali ini teacher akan menyampaikan secara singkat untuk materi lanjutan yaitu PPKN. Nah, silakan kalian buka untuk paket kalian masing-masing pada halaman 71. Sudah? Nah, silakan kalian simak pada buku halaman 71. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban bekerja sama dengan tetangga. Nah, di situ nanti akan dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam masyarakat atau bertetangga. Nah, untuk itu silakan kalian simak di buku paket kalian masing-masing. Pada buku paket kalian, di situ terdapat tentang menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar adalah kewajiban setiap orang. Nah, lingkungan yang kotor dapat mengganggu tetangga yang kotor. Jadi, apabila kita melihat lingkungan yang kotor, maka kita segera untuk membersihkannya agar tidak mengganggu tetangga yang lain. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan. Nah, selain itu ada juga hak dalam kita bekerja sama dengan tetangga. Haknya apa? Kewajibannya sebagai warga negara harus dilaksanakan secara bukan. Nah, contoh kewajiban dalam bertetangga. Setelah itu kita bahas untuk haknya. Ini kita bahas untuk haknya ya. Lihat buku. Contoh kewajiban kita dalam bermasyarakat di sini sudah dijelaskan, yaitu menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Nah, kewajiban kita harus saling membantu dalam menjaga kebersihan dan lingkungan di masyarakat.
Yang kewajiban yang kedua adalah menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Contohnya dengan kita ikut ronda malam atau ikut kegiatan pada biasanya kalau di kampung ada malamnya itu namanya ronda malam ya. Nah itu adalah kewajiban. Nah sedangkan kita bahas untuk haknya. Haknya adalah contohnya apa? Jadi hak tadi adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dalam masyarakat, yang wajib kita lakukan. Itu contohnya di buku paket kalian terdapat gambar yaitu hak untuk tinggal di dalam masyarakat yang nyaman, bersih dan sejuk dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah hak untuk mengeluarkan pendapat di dalam masyarakat. Misalkan ada pendapat, kalian mempunyai hak yang sama memberikan pendapat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Anak-anak, sekarang bisa dilihat bukunya halaman 98. Sekarang kita mempelajari tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang makanan atau jajanan yang tidak sehat. Sekarang kita bahas tentang jajanan yang sehat. Ciri-ciri jajanan sehat itu adalah yang pertama, tidak mengandung pewarna. Jadi makanannya itu tidak terlalu mencolok warnanya. Jadi warnanya adalah alami. Kemudian yang kedua, tidak dikelilingi lalat. Jadi makanan yang sehat itu tidak dikelilingi lalat karena lalat itu dia terbang dan bisa dari selokan atau dari kebun-kebun. Nah, kemudian dia menghinggapi makanan. Setelah dia menghinggapi makanan itu, kemudian makanannya kita makan, maka itu bisa menyebabkan sakit perut. Jadi makanan sehat itu bisa tidak dikelilingi oleh lalat. Kemudian yang ketiga, kemasannya terjaga. Kemasannya terjaga itu maksudnya seperti makanan yang dibungkus. Jadi kemasannya itu tidak rusak atau tidak bolong. Jika kemasan makanan yang kemasan itu rusak, maka akan mengakibatkan makanannya menjadi tidak garing dan tidak enak. Jadi itu juga merupakan ciri makanan yang tidak sehat. Kemudian berikutnya, banyak mengandung sayuran. Misalnya kita beli makanan yang banyak mengandung sayuran, itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menggunakan pengawet. Makanan yang menggunakan pengawet, misalnya kayak makanan yang tahan lama, yang tahannya bertahun atau berbulan, itu adalah makanan yang mengandung pengawet. Jadi kita tidak baik mengkonsumsinya terlalu sering. Jadi anak-anak teacher yang di rumah, jika makan atau jajan, maka lihatlah makanan itu. Apakah makanan itu sehat untuk tubuh kita atau tidak. Jadi semoga penjelasan dari teacher untuk makanan yang sehat ini bisa menambah ilmu teman-teman di rumah. Dengan menyaksikan video dari teacher-teachernya, mudah-mudahan anak teacher yang di rumah bisa memahami apa yang dijelaskan oleh teacher-teachernya, dan untuk lebih pahamnya bisa dibaca juga bukunya. Dan jika anak-anak teacher mengalami kesulitan, mohon videonya dilihat dulu sampai jelas, sampai habis, dipahami lagi bukunya, dan jika masih mengalami kesulitan bisa menghubungi teacher-teachernya. Cukup sekian penjelasan dari teacher pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.